Oke, selamat bertemu kembali untuk anak-anak SMK jurusan TSM kelas 10 SMK Nila Harapan. Bertemu kembali dengan saya Bapak Epin Sirait. Kita hari ini belajar teknik dasar otomotif. Materinya menyusun gaya secara analitis. Kalau minggu yang lewat kita sudah belajar bagaimana menyusun gaya secara grafis. Sekarang kita coba belajar menyusun gaya secara analitis. Oke. Ini dua buah gaya, ya. Dua buah gaya dengan satu garis, ya, dengan satu garis kerja yang sama dan arah yang sama, ya, maksudnya arahnya sama, ya. Terlihat ini garis gaya, di sini ada F1, ya, gaya F1 dan gaya F2. Ya. Contoh kita ketahui F1, itu gaya F1 sama dengan 50 Newton dan F2 sama dengan 30 Newton. Maka R resultan, ya, resultan gaya itu R sama dengan F1 tambah F2, artinya R sama dengan 50 Newton ditambah 30 Newton sama dengan 80 Newton dengan arah yang mengikuti arah F1. Kemudian menyusun dengan dua buah gaya dengan satu garis kerja dan arahnya berlawanan. Ya, kita lihat ini gaya F1, ya. Arah gaya F1 ke kanan dan arah gaya F2 ke kiri. Yakni F1 50 Newton, gaya F2 30 Newton. Maka resultan gayanya, ya, F1 dikurang F2, ya. Jadi gaya F1 dikurang gaya F2. Kenapa? Gaya F1 lebih besar dari gaya F2. Maka arah gayanya, ya, resultannya 20 Newton, hasil dari 50 Newton dikurang 30 Newton sama dengan 20 Newton ke arah gaya F1. Kenapa? Karena gaya F1 lebih besar, ya, maka arahnya ke arah F1. Ya, kemudian gaya yang ketiga, ya, dua buah gaya yang saling tegak lurus, ya. Dua buah gaya yang saling tegak lurus. Ini gaya F1 dan gaya F2 saling tegak lurus, ya. Ini resultan gaya membentuk sudut theta, ya. 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 Maka untuk mencari resultan gayanya, maka R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Arahnya membentuk sudut tangen, ya, membentuk sudut tangen theta, ya, sudut tangen theta. Mencari besar sudut, ya, sudut tangen theta itu sama dengan F1 per F2. Ya, sudut tangen theta ini sudut yang terbentuk antara resultan gaya dengan gaya F2. Ya, ini besar sudutnya, ya. Ya, kemudian dua buah gaya yang bekerja pada satu titik tangkap, ya, arahnya berbeda dan sudutnya membentuk sudut alfa. Ya, ini sudut alfa. Ini gaya F1, kita lihat, ya, arahnya berbeda, ini F2, ya, dan membentuk ini garis kerja, ini membentuk ini garis, ya, ini membentuk jajaran. Kemudian ini sudut alfa, ya. Ya, ya, misalnya, ya,
15 Newton dan F2 30 Newton, maka sudut antara kedua gaya tersebut 75, ya, 75 derajat. Ya, antara kedua gaya tersebut, ya, sudut antara kedua gaya tersebut antara F1 dan F2. Jadi besar resultan dan arahnya dapat ditentukan. Ya, besar resultan dan gayanya dapat ditentukan. Caranya gini, resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali gaya F1 dikali gaya F2 dikali kosinus alfa. Ya, kosinus alfa. Jadi diketahui tadi F1 itu 15, ya, Newton, ya, berarti 15 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 2 kali 15, ya, 15 dikali 30 dikali kosinus 75 derajat. Ya, kosinus alfa tadi 75 derajat. Ya, jadi sama dengan 225 ditambah 900, ya. 225 ini hasil dari 15 pangkat 2, ya, ditambah 30 pangkat 2 menjadi 900 ditambah 2 dikali 15 kali 30 dikali 0,259, ya, kosinus 75 derajat sama dengan 0,259. Jadi hasilnya 36,85. Kemudian arahnya bekerja resultan dapat diketahui dengan menggambarkan diagonal jajaran gencang F1 dan F2. Garis kerja resultan ditentukan dari besarnya sudut yang terbentuk antara resultan dan F1. Yakni sudut antara resultan, ya, dan F1. Ini disebut garis kerja resultan, ya. Ya. Kita kembali ke tadi, ini kita lihat ini arah kerja resultan diketahui dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang yang sisi-sisinya F1 dan F2. Ini digambarkan, ya. Tadi untuk menentukan arahnya. Kita kembali ke, ya, ini tadi. Ini bidang jajaran genjangnya, ya. Jadi resultan ini membagi bidang jajaran genjang dari gaya F1 dan F2. Jadi untuk mencari arahnya kita tinggal menggambar, ya, garis tegak lurus dari sisi F1 dan sisi F2 menjadi seperti ini, ya. Ya, ini garis tegak lurusnya. Ya. Kemudian mencari gayanya, ya, ini sinus, ya, sinus beta sama dengan, ya, ini sudut beta, ya, sudut yang terbentuk antara resultan gaya, ya, arah resultan gaya dengan gaya F2, yaitu F1 dikali sin alfa per resultan, ya. Jadi 15, ya, F1 tadi 15 Newton, ya, 15 Newton dikali sin 75 derajat, ya, sin 75 derajat, sin alfa, ya, sama dengan, ya, per 36,85 sama dengan 15 dikali 0,966 per 36,85. Jadi sin beta sama dengan 0,3932 atau sama dengan, ya, sama dengan 23 derajat 9 detik, ya. 9 ini 29 derajat 39 detik. Jadi sin beta cari dengan ya, dapat diketahui rumusnya. Jadi sin beta sama dengan alfa per resultan. Jadi sin alfa sama dengan alfa per F1. Ya, jadi alfa per resultan itu sama dengan F1 per resultan dikali alfa per F1. Jadi ini persamaan rumusnya, ya. Jadi sudah kita dapatkan hasilnya. Ini kita simak kembali, kita balik lagi.
lagi tadi, saya ulang lagi ya. Ini tadi dua buah gaya dengan satu garis kerja dan arahnya berlawanan. Ini kalau arahnya berlawanan ya, ini garis gaya ya, garis gaya F1 dan garis gaya F2. Di mana F1 itu 50 Newton ya, ini masih satu garis kerja ya. Ini satu garis kerja ya. F2 sama dengan 30 Newton, maka resultannya itu sama dengan F1 dikurang F2 karena masih satu garis kerja. Jadi resultan itu 50 Newton dikurang 30 Newton sama dengan 20 Newton ke arah gaya F1. Kenapa? Karena gaya F1 lebih besar dari gaya yang saling tegak lurus. Ini saling tegak lurus itu F1 dan F2 ya. Jadi R di sini resultan jadi diagonal ya. Garis diagonal yang memotong gaya di antara F1 dan F2. Maka R sama dengan rumusnya akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Arahnya membentuk sudut tangen tangen alfa ya, atau sama dengan F1 per F2 ya. F1 tangen alfa itu F1 per F2 ya. Kemudian dua buah gaya yang bekerja pada satu titik tangkap arahnya berbeda dan membentuk sudut alfa. Nah, itu ya. Perhatikan sudut alfa ini ya. Sudut alfa. Kemudian misalnya gaya F1 sama dengan 15 Newton, F2 sama dengan 30 Newton, sudut antara kedua gaya tersebut 75 derajat. Maka besar resultan dan arahnya dapat ditentukan. Ya, dengan menggunakan rumus R sama dengan F1 kuadrat tambah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 dikali F1 kali F2 dikali kosinus alfa menjadi 15 pangkat 2 ditambah 30 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 30 dikali kosinus 75 derajat. Dan hasilnya ini ya 36,85. Jadi arah bekerja resultan dapat diketahui dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang yang sisinya F1 dan F2. Jadi garis kerja resultan ditentukan dari besarnya sudut yang terbentuk antara R dan F1 ya. Ini sudut yang terbentuk antara R dan F1 nih, besarnya sudut yang terbentuk ya. Jadi garis kerja resultan ditentukan dari besarnya sudut yang terbentuk antara R dan F1. Ya. Maka sin beta sama dengan F1 dikali sin alfa per R. Jadi 15 dikali sin 75 derajat. Ya. Sin 75 derajat. Ya, kenapa sin? Ya, karena ini tadi antara F1 dan R. Nah, jadi dia sin alfa ya. Ya, sin alfa. Ingat ya. Ya, diperhatikan fokus ya. Jadi sin alfa ya. Ini sudah dapat. Jadi persamaan rumusnya sin alfa itu sama dengan sin beta itu sama dengan alfa per R.
per F1. Ya. Jadi udah saya ulang-ulang, mudah-mudahan Ananda, anak murid sekalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Ya. Jadi kalau ada yang kurang mengerti bisa dijapri melalui WA grup juga bisa, atau lebih enaknya dijapri aja ke nomor saya langsung. Jadi sampai di sini dulu, sedikit-sedikit saja, ya. Yang penting kita bisa mengerti dan paham, ya, cara menghitung dan menyusun gaya, ya. Ini menyusun gaya secara analitis. Jadi kita fokus. Sekian dan terima kasih.